Banyak orang di tengah-tengah masa yang tidak mudah karena punya ketahanannya rendah. Bukan karena nggak ngalamin masalah loh, sama, masalahnya sama. Tapi ketahanannya rendah, durability-nya rendah. Saya kemarin baca satu kisah saudaraku dari seorang miliarder, bukan miliarder ya, udah triliuner lah kalau di Indonesia saudaraku. Di tahun 2007 ya saudara, berapa banyak yang setuju dengan saya, uang yang sama yang saudara punya di tahun 2007 dengan uang yang sama saudara punya sekarang harganya sudah lain saudara. Nilainya sudah lain. Sepakat ya. Menurut saudara orang yang punya kekayaan 450 triliun di tahun 2007 itu kaya atau enggak? Sepakat dong kalau itu saudara. Oke. Adolf Merkel, CEO saudaraku dari Merkel GmbH. Saudara pernah kalau beli sampo, beli apa ada GmbH. Nah, itu merek yang sudah mendunia saudaraku. Kekayaannya mencapai 450 triliun. Terkena pukulan di tahun 2007-2008, krisis ekonomi, perusahaannya bangkrut saudaraku. Yang dimaksud dengan bangkrut itu bukan gak punya apa-apa loh saudaraku. Dari 450 triliun tersisa beberapa puluh triliun. Tapi bunuh diri saudara. Sebagian dari saudara akan ngomong sama saya, Pastor, jangankan triliun. Menurut saudara punya miliar aja udah kaya enggak sih? Kalau 450 triliun katakan jadi 20 triliun, masih kaya enggak sih? Tapi dia bunuh diri saudara. Apa yang membedakan? Buat sebagian dari saudara kan sini pastor kasih ke saya aja. Saya enggak akan bunuh diri pastor. Saya akan sukacita sekali. 20 triliun it's not like a small amount saudaraku. Yang membedakan saudara adalah durability, ketahananmu. Ketahanan inilah yang akan menentukan apakah engkau menyelesaikan pertandinganmu sampai akhir. Yang jadi masalah hanya orang yang bertahan sampai kesudahannya yang akan selamat. Itu yang jadi masalah. Hari ini saudaraku boleh enggak kalau seperti itu saya ajak saudara ngelihat yuk. Supaya kalau kita diuji, ada ujian datang kita siap. Boleh enggak saya bagikan kepada saudara 4 macam ujian dalam kehidupan. Supaya pada saat ujian itu datang, you know what to do gitu. Karena kalau saudara tidak merasa itu adalah sebuah ujian, ya saudara enggak siap. Tapi kalau saudara tahu, akan ada ujian nih. Get ready dulu gitu. Pada saat ujian datang, saudara udah siap gitu. Yang pertama saudara, yang saya sebut sebagai ujian adalah masalah. Masalah itu masuk pada jenis ujian pertama. Saudara ngelihat saya, mungkin saudara ngomong kayak gini, kali tahu kali pastor gitu kan. Masalah itu ujian, oke. Saya akan mengajak saudara memahami prosesnya, kenapa sih sampai ketika seseorang menghadapi masalah, mereka bisa mundur. What happened gitu, apa yang terjadi gitu. Kalau mau berbicara hanya masalah saja, semua orang, boleh saya tanya saudaraku, berapa banyak di sini yang gak punya masalah? Angkat tangan. Saya kasih 1 saudara. Kalau ada yang angkat tangan, saudara, saya gak punya masalah pastor, yuk bagi-bagi gitu saudara. Tapi saya rasa kalau saya tanya seperti itu tidak akan ada orang yang angkat tangan. Artinya semua orang punya masalah kan? Tapi kenapa ada orang-orang yang punya masalah dan mundur, ada orang-orang yang punya masalah tapi tetap bisa bertahan Pak? Boleh nggak saya tarik, saya lihat saudaraku. Apa yang membuat, apa yang bisa dilakukan oleh masalah dalam kehidupan seseorang. Kita lihat dulu. Kita buka dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-33. Ada seorang raja saudaraku terlepas dari semua
fasilitas semua apa segala macam yang dia miliki sebagai seorang raja, lihat ya ini yang dia lakukan. Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Ada nggak di sini yang pernah ngalami seperti itu? Kok Tuhan izinkan? Kok Tuhan tega? Ngapain? Kalau Tuhan aja tega ngapain? Cari Tuhan lagi. Kan seperti itu saudaraku. Nah, saya akan menarik saudara, membawa saudara pada satu pemahaman, apa sih yang sebenarnya terjadi? Ketika masalah datang, selalu, perhatikan ini saudaraku, ketika masalah datang, selalu hal pertama yang diserang oleh masalah adalah iman. Masalah akan mempertanyakan di mana Tuhanmu? Masalah akan mempertanyakan kenapa kok Tuhan nggak nolong kamu. Ada satu ayat, saya nggak bukakan ini saudaraku, tapi ayat itu ngomong yang pertama diserang oleh masalah adalah at first imanmu. Tapi next dia akan menyerang existing of God in your life. Tuhanmu ada nggak sih? Jangan-jangan Tuhanmu sudah nggak ada. That's what the problem will do. Nah, ketika saudara ngadepin ini, hopefully by now saudara sadar masalah itu ujian. Pastor, berarti apa yang harus saya lakukan? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang membuat ada orang yang kuat dan ada orang yang enggak kuat adalah masalah jaga hati. Masalahnya urusan hati dan pikiran itu punya dua gerbang saudara. Telinga yang kau dengar, mata yang kau lihat. Dua gerbang inilah yang akan dipakai untuk menyerang hati. Banyak orang yang jadi masalah adalah tidak tahu dan tidak punya tombol on off di mata dan telinganya saudara. Kapan ngecilin, kapan gedein, kapan matiin, kapan hidupin. Saya kasih bukti boleh? Oke, kumpullah arisan dong, arisan, ibu-ibu arisan. Ada satu ibu datang ke ibu yang lain. Jeng, tahu nggak Jeng? Itu kemarin di grup sebelah, Jeng dijelek-jelekin loh. Saya tanya kebanyakan ibu-ibu, kalau dengar seperti ini akan ngomong apa? Udah tahu, nggak usah ngomong. Atau, hah? Iya. Siapa? Ngomong apa? Saudara ngerti yang saya maksudkan? Udah tahu dijelek-jelekin kan? Saya tanya, dijelek-jelekin bakalan sakit hati enggak? Kalau didengarkan lebih lanjut sakit hatinya tambah parah enggak? Tapi kan didengerin tuh. Bahkan sukanya gini, apalagi? Ngomong apa lagi? Saudara ngerti yang saya maksudkan? Pastikan saudara tahu bahwa jalur masuknya adalah telinga dan mata. Pastikan saudara bisa membatasi apa yang kau izinkan masuk melalui telingamu dan matamu. Karena selama saudara tidak menjaga hati saudara, masalah itu akan menggempur saudara. Seperti yang saya sampaikan, yang pertama dia akan menyerang imanmu. Yang kedua dia akan menyerang the existing of God in your life. Jadi hari ini saya ajak saudaraku, biar melalui firman ini kita belajar, kalau itu diserang, kalau itu terjadi, saudara tahu what to do, apa yang saudara harus lakukan. Apa yang saudara lakukan? Jaga apa yang kau dengar, jaga apa yang kau lihat.